Terima kasih masih bersama YPB Movie. Akhirnya, manga terbaru Dragon Ball Hakai sudah rilis. Pada chapter kali ini, sepertinya akan mengadaptasi cerita pasukan Red Ribbon seperti yang ada pada manga Dragon Ball Super. Jika di alam semesta, para dewa dan manusia berlatih untuk menghadapi 5 penyihir celestial, maka di bumi, para polisi menghadapi ancaman baru yaitu Red Ribbon. Polisi Kota Barat telah melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan bahwa pasukan Red Ribbon sedang dibentuk kembali oleh Magenta. Pangkalan rahasia tempat Red Ribbon melakukan kegiatan ilegal telah berhasil ditemukan, sehingga para polisi melakukan operasi terakhir untuk membasmi mereka. Di sana, para polisi berusaha sangat keras hingga membuat bos baru dari pasukan Red Ribbon, yaitu Magenta, panik melihat polisi mengepung markas mereka. Akhirnya, Magenta dan Charmin asistennya memilih untuk kabur. Di samping itu, mereka masih nggak sangka kenapa para polisi bisa tahu lokasi keberadaan mereka, padahal tempat ini sangatlah rahasia. Mereka menuju ke sebuah pesawat dan berniat untuk kabur lewat udara. Charmin juga nampak begitu kesal, dia masih nggak terima semua pekerjaan mereka kini menjadi sia-sia. Magenta nggak peduli dengan kerugian mereka, dia berjanji pasti akan membangkitkan lagi Red Ribbon meski dengan biaya yang sangat mahal. Namun tiba-tiba mereka malah dijegat oleh Krillin yang gak akan membiarkan mereka lari. Melihat ada polisi di sana, Magenta dengan bodohnya meminta mereka untuk menembak Krillin. Yang tentu saja hal itu adalah hal terbodoh yang mereka lakukan, bukan? Manusia asli bumi yang terkuat kok dilawan. Pada akhirnya, Magenta dan para anak buahnya dikalahkan hingga mereka nggak bisa melakukan apapun lagi untuk kabur. Komandan polisi datang mengecek dan memberi selamat pada Krillin yang telah berhasil mengalahkan bos jahat paling dicari di dunia. Dan dia mengungkapkan terbongkarnya tempat rahasia Red Ribbon semuanya berkat Krillin yang telah bekerja sangat keras. Dan para polisi akhirnya mengetahui jika Red Ribbon bekerja dengan berbagai teknologi yang sangat berbahaya. Jika dibiarkan, maka Red Ribbon akan menjadi organisasi yang lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Maka dari itu, komandan meminta Krillin istirahat karena dia telah bekerja dengan baik. Dengan malu-malu, Krillin berterima kasih. Dia mengatakan cuma melakukan tugasnya saja. Meski begitu, komandan tetap memberikan hari libur pada Krillin dan mintanya untuk mengambil libur hari ini dan besok. Dan dia memberitahu jika mereka menemukan sesuatu yang penting, maka mereka akan memberitahu Krillin. Mendengar itu, Krillin mengerti dan akan mengambil libur untuk bersama dengan keluarganya. Di saat waktu libur, Krillin tidak bermalas-malasan, dia malah menggunakan waktunya untuk berlatih bersama istrinya Android 18. Walau begitu, kekuatan Krillin di sini masihlah lemah dan gak cukup kuat menerima serangan 18 yang bertubi-tubi. Hingga akhirnya, di saat Krillin lengah, 18 langsung melancarkan tonjokan kerasnya yang menghantam Krillin sangat ganas. Setelah itu, 18 mengakhirinya menggunakan tendangan yang seketika Krillin gak berdaya. Bahkan, tubuhnya sampai mental ke angkasa. Krillin terjatuh kemudian dan dia merasa terkejut dengan kemampuan istrinya yang sekarang. Dia nggak sangka 18 bakal sekuat ini. Jadi Krillin menyatakan kenapa 18 terlalu keras menghajarnya, padahal kekuatan mereka memang sangat berbeda jauh. 18 kemudian turun dan mengatakan kalau dia bersikap lembek pada Krillin, maka Krillin nggak akan bisa bertambah kuat dan akan menjadi sasaran yang empuk bagi musuh. Jadi nggak ingin suaminya terus dipermalukan, 18 minta Krillin untuk berusaha lebih keras lagi. Dan jangan berlagak so kuat cuma karena berhasil membongkar organisasi Red Ribbon. Tiba-tiba, 18 sontak dibuat terkejut melihat Master Roshi sedang bertapa di atas sebuah batu. 18 berpikir, bahkan setelah sekian lama, Master Roshi memutuskan untuk menjadi lebih baik juga. 18 merasa dia nggak bisa menghitung berapa jam Master Roshi di sana bermeditasi. Dia katakan Master Roshi sangatlah fokus dan gak terganggu dengan hal-hal bodoh, termasuk latihan mereka yang berisik. Melihat Master Roshi sedang fokus, Krillin mendapatkan sebuah ide. 18 penasaran apa ide yang Krillin maksud. Krillin bilang dia adalah orang yang gagal total, bahkan di antara yang lainnya, dia harus menjadi satu-satunya yang nyaris tidak mengalami kemajuan. Krillin iri kepada Master Roshi yang berhasil mendapatkan kemajuan dalam hidupnya. Melihat Krillin akan melakukan meditasi juga, 18 berusaha menghentikannya
karena Krillin gak perlu melakukan hal seperti itu. Baginya, Krillin telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan sebagai manusia bumi. Namun, Krillin tetap melakukannya yang membuat 18 semakin gak bisa melakukan apapun lagi. Sementara, Master Roshi yang mesum terganggu dengan bokong Android 18. Dia yang awalnya masih menutup mata, sontak melongo melihat bokong besar Android 18. Master Roshi berusaha menutup matanya lagi. Dia mencoba untuk terus fokus meditasi, tapi dia nampak nggak bisa melakukannya sampai hidungnya mimisan lagi cuy. Wah, Master Roshi emang nggak pernah berubah ya. Sedangkan Krillin, meditasinya terganggu juga karena mendapatkan info penting dari komandan. Sang komandan ngasih tahu meski dia memberikan hari libur pada Krillin, tapi sepertinya dia sekarang butuhin Krillin untuk sesuatu tugas. Para polisi menemukan sesuatu yang penting, yaitu arsip atau berkas milik organisasi Red Ribbon. Dan dia pikir Krillin ingin mengetahui sesuatu soal ini. Mendengar itu, Krillin langsung setuju dan akan segera datang mengeceknya. Sementara, 18 nampak cemburu mendengar pembicaraan mereka. Dia nggak bisa terima kalau sampai Sindul selingkuh sama komandan. Tanpa menghiraukan istrinya, Krillin terus mendengarkan omongan komandan. Disitulah komandan memberitahu bahwa mereka menemukan kalau Magenta menemukan laboratorium rahasia milik Dr. Gero yang sudah tua dari arsip yang dimiliki oleh Red Ribbon. Dan yang mengerikan, senjata yang sangat kuat sedang dibuat di laboratorium itu. Mendengar nama Dr. Gero, Krillin yang tahu seberapa bahayanya Dr. Gero langsung panik bukan main. Dia berpikir jika itu Dr. Gero, maka senjata yang dibuat Red Ribbon mungkin sangat berbahaya yang merupakan android. Krillin segera memberitahukan bahaya itu. Jadi dia minta komandan untuk tidak pergi ke tempat berbahaya seperti itu. Sebaliknya, Krillin minta izin untuk menyelidikinya sendiri dan minta lokasi serta informasi yang sudah para polisi dapatkan. Komandan yang mengerti akan segera memberikan semua kebutuhan Krillin. Sementara 18 nampak sangat kesal dengan siapa sebenarnya Krillin berbicara. Dan dia penasaran kemana Krillin akan pergi. Krillin segera menjelaskan kalau wanita itu adalah atasannya, bukan cewek selingkuhannya. Namun, 18 nggak percaya dengan perkataan Sindul. Jadi, dia bakalan ikut pergi dan melihat semuanya sendiri. Krillin pun langsung setuju. Karena dengan adanya 18 bersamanya, maka akan sangat berguna untuk menyelesaikan tugas yang berbahaya ini. Dengan instruksi yang diberikan oleh Komandan Notes, Krillin dan 18 pergi ke lab rahasia milik Dr. Gero. Laboratorium ini beroperasi secara independen dari seluruh lab yang telah dihancurkan di masa lalu dengan menggunakan generator energi yang lebih kuat. Dan disinilah sumber mara bahaya itu berasal. Kemudian, Krillin segera menghancurkan pintu masuk dan menerobos ke dalam. Krillin gak sangka Dr. Gero bisa mempunyai tempat tersembunyi seperti ini. Tempat ini sangatlah berbahaya dan penuh dengan teknologi paling mutakhir. 18 sebagai manusia yang telah diteliti oleh Dr. Gero juga nggak pernah berhenti terkejut dengan semua penemuan ini. Baginya, Dr. Gero benar-benar adalah seorang ilmuwan yang sangat gila. Mereka mulai menyelidiki tempat ini demi menemukan sesuatu penting yang dikatakan dalam arsip Red Ribbon. Krillin mulai mengetik di komputer itu, dia berharap dapat menemukan sesuatu yang gila. 18 masih penasaran bagaimana para polisi bisa menemukan tempat ini. Akhirnya, Krillin segera menjelaskan semua yang terjadi, mulai dari tugas dia sebelumnya sampai menemukan arsip milik Red Ribbon. Krillin juga bilang kalau Ibu Magenta adalah mantan prajurit Red Ribbon yang bernama Kolonel Violet dan sekarang menjadi seorang anggota polisi. Makanya, dia dikatakan sebagai penyelidik yang hebat dan telah menyelidiki semua proyek lama organisasi Red Ribbon selama bertahun-tahun, termasuk semua yang dilakukan oleh Dr. Gero. Baru-baru ini, Kolonel Violet mengetahui tempat ini. Tapi, sebelum Magenta dan antek-anteknya sampai di sini, para polisi berhasil lebih dulu menangkap mereka. Tiba-tiba, terjadi error pada layar komputer yang sontak membuat Krillin menjadi panik. Dia yakin semua file di komputer ini telah dibatasi, yang membuat siapapun tidak dapat mengaksesnya dengan mudah. Jadi, 18 menawarkan Krillin untuk meminta bantuan seseorang yang memahami teknologi ini untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Mendengar itu, Krillin sontak senyum karena dia sudah mengetahui siapa orang yang tepat bisa melakukannya. Ternyata, orang tersebut adalah Bulma.
Setelah dihubungi, Bulma datang dan segera meminta pertolongan yang gak bisa Krillin selesaikan. Sebagai orang yang setiap hari bergelut dengan teknologi, Bulma tentu sangat senang dengan bantuan ini. Lagi pula, dia sadar Krillin gak mungkin bisa menyelesaikan tugas ini tanpa dirinya. Namun tiba-tiba, Bulma merasa aneh dengan apa yang dia kerjakan. Dia bilang mengakses data ini sangatlah sulit dan gak sembarangan orang bisa melakukannya. Tapi ternyata, Bulma hanya ngeprank mereka. Dia telah berhasil membuka file itu tanpa adanya tekanan apapun. Setelah itu, Bulma mengklik sesuatu yang tiba-tiba dari bawah muncul 3 buah kapsul Android. Dari kapsul itu, masing-masing memiliki nomor yang berbeda, mulai dari 13, 14, dan 15. Android 18 menyadari kalau nomor itu mungkin adalah para Android yang belum diaktifkan, yaitu Android 13, 14, dan 15. Kalau kamu pernah nonton Dragon Ball Movie Z, saat itu J-Factor pernah mengalahkan para Android ini. Tapi, dalam cerita ini, para android tersebut baru ditunjukkan setelah Goku menjadi seorang dewa kehancuran. Krillin sontak menjadi bingung siapa lagi sebenarnya ini. Dan sebenarnya, berapa banyak android yang telah diciptakan oleh Dr. Gero. Di situ, 18 teringat sesuatu sejak dia dijadikan sebagai seorang android. Dia menceritakan sebelum Dr. Gero menciptakan android 16, 17, 18, dan 19, dulu dia pernah menciptakan android 13, 14, dan 15. Tapi, Dr. Gero menganggap kalau penelitian itu gagal dan tidak melanjutkannya lagi. 18 pikir setelah itu Dr. Gero membuang atau menghancurkan semuanya. Tapi ternyata Dr. Gero sama sekali tidak menghancurkan para android ini. Krillin menjadi bingung kenapa Dr. Gero bisa menganggap kalau android ini adalah gagal. Dan 18 ingat, di antara semua android, sebagian besar terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah android yang diciptakan dengan energi tak terbatas seperti layaknya Android 17 dan 18. Kemudian ada juga tipe yang kedua, yaitu android yang bisa melakukan penyerapan energi seperti layaknya Android 19 dan Dr. Gero yang dijadikan sebagai Android 20. Di antara 2 tipe Android ini, tentu Android dengan tipe energi tak terbatas yang jauh lebih kuat. Dan menyadari potensi besar Android tipe ini, Dr. Gero memfokuskan banyak upaya untuk bisa membangkitkannya. Namun, ada masalah besar yang terjadi, yaitu Dr. Gero sangat kesulitan mengendalikannya. Dr. Gero telah membangun banyak model Android tak terbatas, seperti layaknya 17 dan 18, dan dia gak bisa mengendalikan mereka, hingga contohnya Dr. Gero yang akhirnya dibunuh oleh 17. Jadi Dr. Gero menemukan sebuah cara, yaitu mengurangi kekuatan androidnya. Dia mengurangi kekuatan pada Android 17 dan 18. Tapi meski begitu, meski telah melakukan berbagai cara, Dr. Gero tetap gak bisa mengendalikan mereka. Dan Android 18 menegaskan dia adalah model terakhir dari tipe Android dengan energi tak terbatas. Android 18 merasa dia adalah Android terlemah dibanding Android tipe energi tak terbatas lainnya. Tapi bahkan, dia pun gak bisa dikendalikan oleh Dr. Gero sendiri meski sudah melemah. Artinya, Android 13, 14, dan 15 merupakan Android tipe energi tak terbatas yang kekuatannya belum dikurangi seperti 17 dan 18. Kekuatan para Android itu masih berada di puncak dan sangat lebih kuat dibanding mereka. Itu sebabnya, model selanjutnya yang diciptakan Dr. Gero adalah Android 19 yang merupakan tipe penyerapan. Android 19 diciptakan lebih rendah dan lebih lemah, tapi lebih mudah dikendalikan oleh Dr. Gero. Setelah mendengar itu, Krillin akhirnya mengerti kenapa kekuatan 18 menurun seiring berjalannya produksi. Dan secara kekuatan, Krillin juga paham kalau Android 16 lebih kuat dibanding 17 dan 17 lebih kuat dibanding 18. 18 sendiri lebih kuat dibanding Android 19 dan 20. Semua itu sesuai urutan nomor pembuatannya. Dalam logika manusia umum, Android yang lebih baru diciptakan seharusnya lebih kuat dibanding sebelumnya. Namun, dengan pemikiran Dr. Gero, justru adalah sebaliknya. Android yang lama adalah Android yang lebih kuat dibanding yang baru. Di situ, 18 akhirnya mengatakan kalau Android 13, 14, dan 15 memang memiliki kekuatan di atas mereka. Lebih dari 16 tahun, para Android itu adalah yang paling tidak stabil di antara semua Android yang ada. Itulah kenapa 18 berharap Dr. Gero seharusnya sudah menghancurkan Android 13, 14, dan 15. Tapi semua harapannya hilang saat tahu mereka masih ada. Kemudian, Bulma mengabarkan hal buruk pada mereka. Dia bilang, sebenarnya di depan mereka bukanlah komputer biasa.
Tapi itu semacam AI, yaitu kecerdasan buatan yang sangat canggih di zaman sekarang. Dan parahnya, AI masih sedang memproses tugasnya untuk menyelesaikan para android itu. Tampaknya, Dr. Gero menugaskan AI komputer ini untuk menyelesaikan masalah ketidakstabilan yang baru saja 18 ceritakan tadi. Sejak Dr. Gero meninggal, belum ada yang memperbaiki komputer ini. Jadi, butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Tapi Bulma merasa dia bisa menggunakan komputer ini. Makanya dia akan membantu mereka jika bumi diserang oleh musuh-musuh baru ini. Dan mungkin dengan teknologi perusahaan Kapsul J saat ini, Bulma bisa meningkatkan proyeknya ini, menjadikan android ini menjadi kuat dan mudah dia kendalikan. Dengan begitu, para android itu akan berpihak pada G-Factor untuk bantu mereka melawan para penyihir celestial. Tapi masalahnya, membuat android seperti itu bukanlah keahlian Bulma. Jadi Bulma nanya sama Krillin gimana Red Ribbon mengambil proyek Dr. Gero dan mengembangkan proyek lamanya. Krillin mendapatkan kabar kalau Red Ribbon akan menggunakan cucu dari Dr. Gero. Para polisi sedang menyelidiki cucunya tersebut. Dan menurut arsip mereka, cucu Dr. Gero bahkan lebih jenius dan lebih hebat dibanding Dr. Gero sekalipun. Mendengar itu, Bulma mendapatkan ide yang brilian. Dia akan menggunakan cucu Dr. Gero untuk bekerja sama dengannya. Di tempat lain, akhirnya kita ditunjukkan cucu Dr. Gero yang dimaksud, yang gak lain dia adalah Dr. Hedo, yang menjadi pengacau di Dragon Ball Super Superhero. Nah, sepertinya cerita ini bakal berlanjut seperti Dragon Ball Super Superhero, tapi dalam cerita yang berbeda ya. Intinya adalah, sang mangaka mungkin akan menjadikan Gohan sebagai Gohan Beast demi perang besar 6 bulan lagi melawan penyihir celestial. Tapi, karena ceritanya baru sampai sini, kita bakal lanjut di bulan depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.